warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Purnama Devi dari kelompok 5. Di sini kita akan membahas mengenai manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Definisi kepatuhan manajemen, sebuah alat yang digunakan bisnis. Kepatuhan adalah kepatuhan terhadap aturan dan peraturan untuk bisnis atau industri di mana bisnis beroperasi. Umumnya, kepatuhan manajemen risiko dapat dipisahkan menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah kekuatan eksternal. Yang kedua adalah kekuatan internal. Faktor eksternal terdiri dari orang-orang bahwa perusahaan tidak memiliki kontrol. Kekuatan internal, bagaimanapun orang-orang bahwa perusahaan melakukan kontrol dan dapat mengubah untuk memastikan kepatuhan manajemen risiko berlangsung. Selanjutnya, prinsip manajemen risiko kepatuhan excellent. Untuk melaksanakan manajemen risiko kepatuhan dengan baik, maka Basel Community on Banking Supervision telah merekomendasikan 10 prinsip yang intinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip BOD, perusahaan bertanggung jawab mengatur manajemen risiko kepatuhan. BOD harus menyetujui kebijakan kepatuhan perusahaan termasuk mengembangkan dokumen resmi dan fungsi kepatuhan secara efektif. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan. Pejabat eksekutif yang meliputi pejabat eksekutif bank bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan perusahaan yang efektif. Yang ketiga, pejabat eksekutif bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan kepatuhan yang memastikan bahwa hal tersebut sudah dipantau dan dievaluasi serta dilaporkan kepada BOD. Yang keempat, pejabat eksekutif bertanggung jawab untuk membuat fungsi kepatuhan secara efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan. Tanggung jawab unit dan fungsi kepatuhan yang meliputi fungsi kepatuhan harus independen. Yang selanjutnya, fungsi kepatuhan harus memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Selanjutnya, tanggung jawab harus membantu pejabat eksekutif dalam mengelola risiko kepatuhan secara efektif yang harus dihadapi. Selanjutnya, hubungan antara internal audit yang harus diperhatikan ruang lingkup yang luas dari aktivitas fungsi kepatuhan sehingga harus menjadi subjek review secara periodik yang dilakukan oleh fungsi internal audit. Tanggung jawab lainnya meliputi isu lintas negara, di mana harus patuh terhadap pelaksanaan hukum dan regulasi dalam semua area yurisdiksi di mana bisnis dijalankan dan organisasi, struktur, fungsi kepatuhan dan semua tanggung jawabnya haruslah konsisten dengan semua hukum lokal dan persyaratan regulasi. Terkait dengan outsourcing, maka fungsi kepatuhan harus selaras dengan aktivitas manajemen risiko. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan manajemen risiko kepatuhan di perusahaan ya. Jadi dalam konteks ini ya, menjelaskan bahwa garis besar dari fungsi kepatuhan itu meliputi beberapa tindakan ya. Jadi tindakan yang pertama itu mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha. Lalu yang kedua adalah mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh perusahaan. Lalu yang terakhir adalah memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan itu telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu kebijakan, prosedur dan penetapan limit itu ada 3. Yang pertama itu identifikasi risiko. Jadi kepatuhan perusahaan itu harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan exposure risiko kepatuhan ya, diantaranya tuh jenis dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan termasuk produk dan aktivitas baru, lalu jumlah atau volume dan materialitas ketidakpatuhan perusahaan
perusahaan itu terhadap kebijakan dan prosedur. Nah, kemudian pengukuran resiko kepatuhan. Dalam pengukuran resiko kepatuhan, suatu bank dapat menggunakan indikator atau frekuensi pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum sebagaimana yang dapat dilihat melalui tabel. Pengendalian resiko kepatuhan dalam hal bank memiliki kantor cabang di luar negeri. Bank harus memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara mana kantor cabang bank tersebut berada. Dan selanjutnya, sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Pelaksanaan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki sebuah bank dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal. Nah, yang pertama, dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, maka selain menjalankan pengendalian dari internalnya, sebagaimana yang dijelaskan dari kelompok kami tadi, organisasi atau perusahaan itu perlu memiliki sistem pengendalian dari internalnya itu untuk risiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif dari karyawan suatu perusahaan atau organisasi tersebut terhadap penyimpangan dari standar-standar yang berlaku, dan juga atau peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh organisasi dan perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum dan kepatuhan adalah dua kegiatan yang berbeda, tetapi dengan objek pekerjaan yang sama dalam suatu perusahaan. Banyak hal yang serupa, misalnya pada sektor manufaktur antara lain produksi dan engineering, menangani objek yang sama dengan perspektif berbeda. Pada sektor bisnis antara sales dan marketing, begitu juga secara umum dapat dikatakan bahwa resiko kepatuhan adalah resiko kegagalan kepatuhan yang bersifat wajib, yaitu regulasi. Nah, yang selanjutnya, pada akhirnya bagian kepatuhan harus lebih fokus pada penerapan aspek hukumnya, itu lebih fokus kepada hukumnya daripada operasi perusahaannya. Artinya bagaimana kewajiban kepatuhan tersebut dapat dipenuhi pada proses bisnis perusahaan, misalnya aspek-aspek hukum pada proses desain produk, terus proses produksi, proses rekrutmen, proses marketing, keuangan, akuntansi, dan seterusnya. Sementara bagian hukum lebih merupakan pendalaman masalah-masalah yang termasuk dalam pembuatan dari dokumen-dokumen dari bagian yang sudah dijelaskan tadi. Cukup segitu saja dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.